Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Solusi Anak Bermasalah. Baca dari cover depannya dulu ya. Apakah anak Anda malas sholat, suka berdusta, pendengki, pemarah, penakut, egois, hiperaktif? Semoga tidak. Temukan terapi praktisnya dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Penerbitnya Zam-Zam Mata Air Ilmu. Setelah kita baca cover depannya, mari kita baca cover belakangnya. Solusi anak bermasalah. Anak Anda tidak mau sholat, suka berdusta, pemalas, egois, pemarah, hiperaktif, suka ngompol, kurang nafsu makan, atau memiliki perilaku bermasalah lainnya. Kalau begitu, inilah buku yang sedang Anda tunggu. Karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka. Sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat. Sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras. Dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua, disertai dengan solusi praktis, menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik. Selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak egois. Anak egois yang kami maksud adalah anak yang hanya mencintai dirinya sendiri dan menginginkan kebaikan untuknya saja, serta mengacuhkan yang lain. Sifat tercela ini membahayakan sekali, di mana akan menjadikan masyarakat seakan binatang buas di dalam rimba belantara, yang masing-masing berusaha memangsa yang lain. Sebab-sebab yang melatar belakangi sifat egois adalah: yang pertama, anak egois sebagai akibat dari buruknya pendidikan, sempitnya wawasan, dan egoisme kedua orang tua yang menumpuk lalu berpindah ke anak-anak mereka. Jarang sekali kita mendapati anak yang egois dalam keluarga yang tulus, mencintai pihak lain, dan rela berkorban dengan harta dan kemuliaannya untuk orang-orang yang membutuhkannya. Yang kedua, sebab egois lainnya adalah ketiadaan saling menjamin dan saling menolong antara anggota keluarga. Satu pihak tidak perhatian dengan yang lain, sehingga anak mendapati dirinya dalam suasana kacau, tidak ada kebenaran dan tidak pula aturan. Maka ia pun tumbuh menjadi anak egois. Ada banyak cara bermanfaat untuk mengikis sifat egois, di antaranya: yang pertama, mengokohkan akidah anak dari sisi keagamaan hingga ia mencintai kebaikan untuk manusia seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri, sebagaimana tersebut dalam hadis sahih. Yang kedua, melatih anak membiasakan diri mementingkan orang lain dan rela berkorban di dalam rumah dan bersama tetangga-tetangga. Yang ketiga, memotivasi anak secara bertahap agar senang saling tolong-menolong bersama saudara-saudara dan teman-temannya, mendorongnya secara bertahap agar sudi berbagi dengan mereka dalam hal bermain, penggunaan buku-buku, dan uang. Yang keempat, wajib membiasakan diri mengakui kehebatan orang yang memang unggul dan gembira dengan keberhasilan mereka. Yang kelima, tidak memperkenankan anak suka membanggakan karakter dan perbuatannya. Yang keenam, senantiasa memberi balasan untuk anak dari waktu ke waktu atas perbuatannya, yaitu sikap itsar, mementingkan orang lain, dan ketulusannya. Yang ketujuh, menceritakan kisah-kisah itsar dan pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya. Hadis riwayat Muslim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idhastaka minhu ud'un tada'a sairul jasadi bis sahri wal humma.
Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai dan saling menyayangi, serta saling mengasihi, bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh menderita sakit, maka yang lain ikut merasakan hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat menyembelih kambing dan menghadiahkan kepalanya untuk tetangganya. Ketika si tetangga itu sudah merasa kenyang, malam itu ia mengirim kepala kambing itu ke tetangga yang lain. Tetangga yang lain ini pun memberikan kepada yang lain lagi, hingga kepala kambing itu kembali ke pihak penyembelihnya. Demikianlah masing-masing lebih mengutamakan orang lain atas dirinya. Hudzaifah Al-Adwi berkata, pada hari peperangan Yarmuk, aku beranjak mencari keponakanku di antara pasukan yang terluka. Aku membawa sedikit air minum. Aku bergumam, bila ia masih hidup, aku akan memberinya minum. Tiba-tiba ia siuman. Aku bertanya, mau aku tuangkan minum? Ia menganggukkan kepala pertanda mau. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, aduh, keponakanku mengisyaratkan agar aku menuju kepadanya dan memberinya minum untuknya. Ternyata dia Hashim bin Al-Ash radhiyallahu an. Aku mendatanginya dan bertanya, mau minum? Ia menjawab, ya. Lalu ia mendengar orang lain mengadu, aduh, Hisham mengisyaratkan kepadaku agar aku menuju orang itu dan meminumnya. Aku mendatangi orang itu, namun ia keburu meninggal. Aku kembali menuju Hisham, ternyata ia juga meninggal. Aku mendatangi keponakanku, ternyata ia juga meninggal. Semoga Allah merahmati mereka semua. Amin. Alhamdulillah, semoga bacaan barusan menjadi solusi untuk anak yang egois. Naudzubillah min dzalik, semoga anak kita tidak menjadi anak yang egois. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini.